Kemudian pertanyaan yang tidak Anda nggak nanya, saya yang nanya, saya yang jawab. Pak, ketika semua saya lakukan setelah hemat, apalagi yang saya perlu perhatikan, tulis keluar output air dari filter itu berapa ribu liter per harinya. Karena kemampuan Softanar itu satu sak itu 11.000, berarti kalau 2 sak berarti 22.000 liter. Ketika sebelum 22 liter mau melampaui, stop produksi regenerasi. Tulis 22.000 liter. Nah, sekarang ini nyambung dengan membran. Pak, tadi saya tanya, Pak, sebelum Bapak pasang Softanar, Bapak pasti membrannya cepat mampet. Betul. Betul. Pak, setelah saya pasang Softanar agak lumayan, ya, tapi nggak optimal. Ya, karena Pak, ilmunya belum ketemu semua. Ya, betul kan? Nah, saya memberitahu begini. Tatkala Softanar itu sudah dipasang, disiplin, kemudian membrannya juga harus punya disebutnya unit sistem cleaning. Nah, ini kenapa? Kan begini. Kalau saya babarkan dengan bahasa gampang begini. Membran itu ada yang sifatnya kotor karena kasat secara fisika, kuning kotor, coklat kuning, ya itu kotor kasat. Tapi ada yang tidak kasat seperti kapur. Kapur nggak kelihatan. Kapur nggak kelihatan. Nah, kenapa? Kok Pak saya cuci kok air membran itu kok bening aja? Jangan kaget, memang begitu. Kapur tidak kelihatan, dicuci itu tidak kuning, tidak hitam, tidak coklat. Ya. Tapi kalau selain kapur pasti keluar. Nah, proses inilah makanya orang yang mau bikin pabrik, saya tidak langsung bikin penawaran. Pak, tolong minta air bakunya. Saya lihat rapotnya, mangannya berapa, ininya berapa semua. Nah, inilah yang akan menjadi bumerang mesin itu yang akan saya pasang. Itu berapa lama dia tuh kerjanya. Kan kalau marketing terlalu pintar ngejelasin kayak saya, banyak orang nggak jadi. Kenapa? Banyak takutnya, kan betul nggak? Betul. Tapi ada orang tuh tahu ilmu, ada yang langsung berani, ada yang nggak jadi. Silakan. Karena saya nggak mau mengajarkan pembodohan, betul nggak? Kan begitu, kayak gini. Pak, ke sana Pak, banyak peluangnya. Tapi di sana Pak ada penjahat ini. Saya berani karena saya ingin cari uang, betul nggak? Tapi kalau nggak berani, wah takut ada banyak penjahat, peluang itu nggak ada. Kan begitu, kayak dulu lah terkenal Jakarta Tangerang, betul nggak? Gambar orangnya kok begini. Tapi karena niatnya benar, berani, ya hadapi, aman aja, betul nggak? Kayak begitu, ya kan? Usaha juga sama. Semakin pinter ada yang maju, semakin pintar banyak orang yang nggak mau keputusan. Kenapa? Banyak pertimbangan. Iya, betul nggak? Maaf ya, orang-orang yang pintar, kalau saya kan merasa pintar, saya bodoh. Betul nggak? Betul. Nah, ada lagi ilmu lagi, satu lagi. Ketika semua ilmu regenerasi, tahu pasang apa namanya itu disebutnya itu cleaning unit system, ada unit yang dipasang antara settingan toko dengan kita beda. Kenapa murah? Ya silakan ilmunya sepintas, karena ada semacam begini keilmuan yang saya bongkar nih. Tatkala tahu tekan membran itu berapa, pompa itu berapa, hitungan yang ada di toko itu dia tuh pas, nggak salah, betul. Tapi ketika hitungan di real itu nggak benar. Contoh begini, Bapak ketika belum makan, ketika Bapak belum makan kuat 2 karung, tapi setelah kasih saya makan 2 piring, Bapak nggak akan kuat 2 karung. Kenapa? Berat, betul nggak? Iya. Itu ilmu apa? Itu kan ilmu logika yang gampang diserap ya, Iya. betul nggak? Nah, sama kayak membran juga. Ketika dia baru, dia optimal 210 liter per jam. Iya. Tapi setelah lifetime-nya 3 bulan, apalagi regenerasinya nggak ada, apalagi software nggak ada, itu si pompa dia tidak bisa melewati 250 karena sumbatannya itu terlalu parah. Makanya ilmunya apa? Pompanya lebihin sedikit, tapi nanti diatur spalepnya, betul nggak? Gitu ilmunya tuh. Baru saya bongkar ya. Tuh, itu nggak ada di sekolahan, nggak ada. Saya Pengalaman juga, itu Pak ya? Hah? Pengalaman. Bukan pengalaman. Namanya
cari tahu. Dari tahu. Ya kan, kalau orang kan kalau bisa pintar kan cari tahu. Iya betul, dari pengalaman. Dari anak buah, kemudian dari pengalaman. Contoh begini, mobil dinaikkan kapasitasnya kayak istilah remap atau dikasih editifnya bagus, olinya dikasih filter udaranya bagus, dia pasti tenaganya tidak akan standar, lebih, betul nggak? Si tenaga listriknya dinaikin, misalkan bawahnya pabrik dia 80 ampere misalkan, ketika pasang alat ini dia bisa lebih, sehingga apa? Ketika di AC jalan, musik jalan, kemudian lampu jalan, dia tidak drop, betul nggak? Karena semua sudah dinaikkan level-levelnya. Itulah namanya disebutnya tuh ada istilah komplit, ada istilahnya kalau dalam mobil itu apa namanya itu, kalau ditambahan itu apa namanya itu? Bukan di upgrade, namanya itu sempurnakan atau ada istilahnya tuh kalau kita punya mobil ingin enak, ingin nyaman, itu namanya ditambah komponen yang mendukung lebih enak. Contoh, kaki-kaki tambah slicer, bannya cari yang empuk, kemudian supaya nggak limbung kasih ini, supaya listrik tadi enak kasih alat untuk ampere. Semua mendukung kepada akhirnya kepada apa? Kinerja itu mesin atau mobil enak. Mau jalan jelek, mau nanjak, mau turun enak. Karena apa? Sudah dibantu dengan namanya modifikasi. Betul, modifikasi. Pendingin apa? Intercooler ya kalau di dalam mesin. Nah, kalau pendingin di sini istilahnya nggak ada, cuma bahasanya gini. Tekanan dia melebihi, dia harus mati oleh namanya kelistrikan, supaya jangan melebihi ini, supaya membran nggak pecah, pompa juga nggak rusak, semua nggak merembet ini, terus mati. Bukan karena rusak, karena dimodif supaya mati. Contoh beginilah kalau di mobil Timer lah. standar, kalau mas digeber, ya kan, dia udah dijata oleh standar, oleh pabrik memang segitu, supaya apa? Nggak boros. Kalau ingin nggak boros, ingin kencang tapi dia kan di map di standarnya bahwa pabrik dilepas, dia kencang. Nah, kita juga sama ya ilmunya itu. Jangan paksakan porsinya si membran itu terlalu 100%, harus dihitung 70%, paham ya? Anda pernah kan ya mau paksakan, wah ini mendesak 80% biar banyak, rejectnya banyak kan? Ya, rejectnya banyak. Ya kan, karena tetap 40-60 kan, betul nggak? Jadi saya kenapa kasih contoh kayak mobil ini biar agak ini ya, disebutnya tuh ada persamaan logika, kemudian kenyamanan, kemudian tambahan itu apa? Nah, tambahan ini yang disebutnya itu ya pemain air itu ya uniknya di sini. Tidak akan sama kayak di toko, karena kan di toko pasti murah. Kan kalau toko ngejarnya kan istilahnya cepat, karena dia bayar pajak, dia harus keluar. Kalau kita nggak kayak toko, inginnya nyaman, beda kan stylenya. Bapak mau yang murah silakan ke toko ini silakan. Tapi setelah ada masalah ilmunya banyak kok, begini ya begitu kan kenyataannya, betul nggak Pak? Nah kayak gini, Bapak mau beli mobil second secara ekonomi murah, tapi kalau nggak tahu ilmunya Bapak bisa celaka dengan beli second. Tapi kalau tahu ilmunya bukannya celaka, mendapat untung. Dia cari yang bagus, harga bagus, jual lagi, betul nggak? Betul nggak? Jadi gimana kacamata lihatnya? Orang nggak tahu ilmunya bisa buntung atau rugi, salah pilih. Orang yang tahu ilmunya bisa untung, betul nggak? Nah itu cari barang aja, ya kan? Nah, next ada pertanyaan, karena semua pertanyaan dari tadi dua sudah terjawab kan semua kendalanya ya. Nah, ini sebenarnya memang tadi semua yang sudah dijelaskan. Ya, saya belum jalani semua juga itu tadi
seperti dengan cara menghitungnya resin itu berapa. Kita kan hanya ini aja, kira-kira aja Pak. Kira-kira ya, karena tidak tahunya tadi itu. Kemudian memang saya lihat itu kenapa kok setelah berapa bulan itu cepat banget membran itu mampet Pak. Lagi. Jadi kelihatan dari hasil air keluarnya itu cepat banget kurangnya. Jadi nanti gini ya, ketika para subscriber atau yang punya RO di lokasi masing-masing, tatkala ingin hemat di biaya, tahu cara solusi, tahu cara membersihkan, tahu perawatan sebelumnya. Karena begini, kayak gini ya, contoh ini, Mas, saya kasih tahu nih obatnya. Tapi kalau usahakan jangan sakit supaya obat juga jangan dimakan. Tapi penyakit ini apa kesalahannya dilakukan terus. Percuma kan saya kasih ilmu ini supaya jangan terjadi pencegahan kan bagusnya. Betul nggak? Mas jangan sakit nih, Mas harus olahraga, harus ini. Tapi kalau memang terbukti sakitnya ya udahlah, mungkin kurang tidur atau gini kan, dibenahi ya vitamin atau makan ini. Ketika ini barulah ini kan, itu bahasanya disebutnya ngasih solusi ketika sudah terjadi. Bagusnya jangan terjadi kan, supaya kos beli lagi nggak usah kan. Nah itulah ilmu. Makanya itu tadi belum Pas tahu. ya? Pas ya. Siap. Ada pertanyaan lain nggak? Sementara mungkin itu tadi udah panjang lebar Oke. disampaikan. Karena pertanyaan nanti kita next lagi mau istirahat dulu, kita akan sambung kembali nanti di selanjutnya.